Bab 3005 dari Sekte Taoisme. Setelah Mile berpakaian, dia masih sangat bersemangat. Walaupun tubuh fisiknya belum menerobos, namun sudah menjadi lebih kuat. Bisa dikatakan tubuh fisiknya kini sudah mencapai batasnya. Sekalipun itu master alam ketertiban, jangan pernah berpikir bisa membunuhnya dengan mudah. Jika naik ke tingkatan lain lagi, bahkan master alam ketertiban tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Harus dikatakan bahwa tubuh tempur kuno ini benar-benar menakutkan. Saat ini Bianca di samping tiba-tiba berkata, "Ayo pergi." Mile menarik pikirannya dan mengangguk, "Oke." Keduanya terus berjalan menuju kejauhan. Dalam perjalanan, suasana hati Mile sedang bagus. Kali ini, meski tidak ada pertarungan, tapi tubuh fisik telah meningkat pesat. Ini juga merupakan keuntungan besar. Setelah melewati rawa, ada hutan lebat. Setelah keduanya memasuki hutan lebat, seluruh hutan lebat menjadi sunyi dan tidak ada pergerakan sama sekali. Mile sedikit mengernyit, ada yang tidak beres. Namun Bianca terlihat tenang. Dia tidak panik sama sekali. Mile memandang Bianca, "Apa tingkatan alam kamu?" Bianca berkata, "Pokoknya hebat." Mile terdiam. Bianca tiba-tiba berhenti dan Mile bertanya, "Kenapa?" Bianca berbalik dan berkata, "Ada yang sedang menatap kita." Mile sedikit mengernyit, "Siapa yang begitu berani?" Bianca memandang Mile, "Apa kamu sudah mulai lupa diri?" Mile. Bianca tiba-tiba membuka telapak tangannya dan sebuah papan kayu muncul di tangannya. Dia mengangkatnya, "Il dari Sekte Utara." "Mengerti." Mile tidak bisa berkata-kata. Kali ini, Bianca menyimpan papan kayu itu dan berkata, "Ayo pergi." Mile memandang Bianca, "Apakah Sekte Utara kalian benar-benar begitu menakutkan?" Bianca berkata dengan nada pelan, "Bagaimana menurutmu?" Saat mengatakan itu, dia melirik Mile dan berkata, "Kamu juga punya pendukung, kan?" Mile mengangguk, "Ada beberapa." Bianca bertanya, "Reputasi mereka tidak terlalu bagus." Mile menggelengkan kepalanya, "Terlalu bagus." Bianca bingung, "Kenapa?" Mile menghela nafas dengan suara rendah, "Setiap orang yang pernah mendengar nama mereka pada dasarnya sudah mati." Setelah Bianca memandang Mile sejenak, dia mengacungkan jempol, "Luar biasa." Mile tertawa dan berkata, "Ayo pergi." Mereka berdua mempercepat langkah mereka dan saat hendak meninggalkan hutan lebat, tiba-tiba seekor monster berdiri di depan mereka. Monster ini bertubuh manusia dan berkepala serigala, bertangan besar dan ada aura ganas terpancar dari tubuhnya. Tiba-tiba Bianca mengeluarkan token dari Sekte Utara. Monster itu tiba-tiba meraung dan semuanya melompat bergegas menuju Bianca. Melihat pemandangan ini, Bianca sedikit mengernyit, "Aku dari Sekte Utara." Namun, monster itu tetap tidak berhenti, malah berlari lebih cepat. Bianca sedikit tidak senang. Dia mundur ke belakang Mile. Mile tidak bisa berkata-kata. Melihat monster itu berlari ke depannya, Mile tiba-tiba bergegas ke depan dan meninju. Boom! Pukulan Mile langsung mengenai dahi monster itu dan kekuatan dahsyatnya langsung menghempaskan monster itu. Saat monster itu berhenti, kepalanya meledak dan hanya tersisa tubuh fisik. Mile melirik tinjunya dan berkata dengan penuh semangat, "Hebat." Monster ini setidaknya berada di alam ketertiban, namun tidak bisa menahan pukulannya. Terlebih lagi, ini adalah monster, tubuh fisiknya sangat kuat. Di kejauhan, setelah kepala monster itu hancur berkeping-keping, tubuhnya langsung berbalik dan lari. Mile juga tidak mengejarnya. Dia menatap Bianca dan berkata, "Ayo pergi." Bianca melihat sekeliling dan berkata, "Ada banyak aura yang tidak jelas." Mile tertawa dan berkata,
jangan takut, aku akan melindungimu." Setelah berbicara, dia langsung menyesalinya. Astaga, wanita ini bukan orang baik, apakah perlu dilindungi olehnya? Bianca memandang Mile, "Kalau begitu kamu lindungi aku." Setelah mengatakan itu, dia pergi ke kejauhan. Mile mengangkat bahu dan mengikuti. Segera, keduanya berjalan keluar dari hutan lebat. Di luar hutan lebat, ada hutan belantara yang tak berujung. Bianca berbisik, "Ini harusnya adalah tanah penguburan langit." Mile memandang ke kejauhan, yang ada hanyalah gurun. Pada saat ini, hutan lebat di belakang mereka berdua tiba-tiba bergetar hebat dan saat berikutnya, aura menakutkan menyapu. Alam ketertiban. Mile menyipitkan matanya sedikit dan berbalik. Pada saat ini, hutan lebat tiba-tiba terbelah di kedua sisi dan kemudian, seorang pria paruh baya berjalan keluar secara perlahan. Pria paruh baya itu bertubuh kekar, mengenakan jubah binatang dan seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan binatang yang kuat. Alam ketertiban. Mile menoleh ke arah Bianca yang mengeluarkan token Sekte Utara. Pria paruh baya itu berkata tanpa ekspresi, "Aku tidak kenal." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba bergegas ke depan, lalu meninju ke arah Bianca. Melihat ini, Bianca sedikit mengernyit dan dia mundur ke belakang Mile lagi. Mile terdiam. Wanita ini tidak tahu cara bertarung atau tidak ingin bertarung. Kali ini, Mile mengepalkan tangan kanannya dengan keras, lalu bergegas ke depan dan meninju pria paruh baya itu. Bermain keras. Boom. Begitu tinju mereka bersentuhan, mereka mundur dengan keras secara bersamaan. Hampir di waktu yang bersamaan, keduanya berhenti. Mile memandang pria paruh baya di kejauhan. Lengan kanan pria paruh baya itu sudah terbelah, namun lengan kanan Mile sama sekali tidak ada rusak, bahkan pakaiannya pun tidak robek sama sekali. Melihat pemandangan ini, pria paruh baya itu mengerutkan keningnya. Namun di kejauhan, Mile berkata dengan semangat, "Ayo, lanjut." Setelah mengatakan itu, dia langsung bergegas keluar. Kilatan energi jahat melintas di mata pria paruh baya itu. Dia tiba-tiba berjongkok dan meletakkan tangan kanannya di tanah. Saat berikutnya, seluruh bumi mulai bergetar. Kekuatan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tanah dan lalu berkumpul di lengan kanannya. Dan saat ini, Mile sudah bergegas ke depan monster itu. Monster itu masuk dan mengangkat kepalanya, tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dari tanah, lalu meninju. Cahaya tinju emas melonjak seperti gelombang. Boom! Saat ledakan yang memekakkan telinga terdengar, Mile langsung terbang keluar dan ruang waktu di sekitarnya langsung terbelah menjadi jaring laba-laba pada saat ini. Mile mundur ribuan kaki dan saat dia berhenti, lengan kanannya langsung terbelah dan ada banyak retakan kecil muncul di lengan kanannya. Terluka. Mile menyipitkan matanya sedikit dan menatap pria paruh baya di kejauhan. Saat berikutnya, dia langsung melompat dan meninju pria paruh baya itu. Dengan pukulan ini, Mile tiba-tiba merasa seperti manusia petir. Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuh Mile. Pada saat yang sama, kekuatan guntur mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi menyapu melintasi seluruh langit. Di samping, ada kilat kejutan di mata Bianca, tekanan ini. Di kejauhan, pria paruh baya itu pun kaget saat melihat kengerian pukulan Mile. Dia tak berani gegabah, menginjak bumi dengan kedua kaki dan dengan panik menyerap kekuatan bumi. Kekuatan bumi yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tanah dan pada saat ini, auranya juga sudah mencapai puncak. Saat ini, Mile meninju. Pria paruh baya itu meraung dan meninju. Satu orang dan satu binatang bertarung keras lagi. Boom! Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya langsung menenggelamkan pria paruh baya itu.
Dalam sekejap, pria paruh baya itu langsung ditinju ke dalam jurang oleh Mile. Pada saat yang sama, seluruh tanah gurun runtuh pada saat ini dan berubah menjadi jurang dalam besar yang gelap gulita. Tapi Mile tidak berhenti. Setelah monster itu memasuki jurang, dia langsung bergegas turun. Di dalam jurang, guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya menyambar dan jurang itu terus meluas. Bianca berdiri di udara. Dia menunduk dan melihat betapa sengitnya pertarungan ini. Dia berkata dengan nada lembut, pertarungan tangan kosong tetap lebih menarik. Apalagi keduanya tidak mengenakan pakaian apapun. Sekitar 1/4 jam kemudian, Mile muncul di depan Bianca dan di tangannya, dia sedang mengangkat seseorang. Itu adalah pria paruh baya. Pria paruh baya belum mati, tapi dia sudah sekarat. Sangat tragis. Tidak ada yang kelihatan baik di seluruh tubuhnya. Dan sekujur tubuh Mile diselimuti guntur dan kilat, seperti dewa guntur turun ke dunia. Mile melempar pria paruh baya itu ke samping dan menggelengkan kepalanya. Alam ketertiban, hanya itu saja. Pria paruh baya. Bianca menatap Mile dan berkata, kamu sepertinya sudah mulai sedikit lupa diri. Mile tertawa, aku sudah sangat rendah hati. Bianca terdiam. Pada saat ini, pria paruh baya itu tiba-tiba mulai mengaum. Mile sedikit mengernyit, apa yang kamu lakukan? Bianca berkata, dia sedang memanggil orang. Memanggil orang. Mile tercengang dan pada saat ini, ruang waktu di sekitarnya tiba-tiba bergetar dan saat berikutnya, aura menakutkan tiba-tiba melonjak di sekitarnya. Mile melihat sekeliling dan segera, wajahnya menjadi gelap. Dia melihat sejumlah besar monster tiba-tiba muncul di mana-mana. Mile memandang pria paruh baya yang tergeletak di tanah dan berkata dengan marah, kenapa kamu tidak ada etika seni bela diri? Pria paruh baya itu meraung, tidak tahu apa yang dia teriakkan. Mile memandangi monster-monster yang datang menyerang di sekitarnya dan berkata, lari. Monster-monster ini tidak lemah, walaupun begitu besar, namun dia masih sedikit lemah, karena dia juga terluka dalam pertarungan dengan pria paruh baya tadi. Bianca berkata nada lembut, tidak perlu. Mile dengan cepat berkata, apakah kamu akan mengambil tindakan? Bianca melirik Mile, monster kecil ini apakah pantas menerima seranganku? Mile tidak bisa berkata-kata. Bagaimana kamu bisa begitu pandai pamer? Lebih pandai daripada aku. Pada saat itu, langit di kejauhan tiba-tiba retak. Saat berikutnya, keluarlah seorang tetua berambut putih. Pada saat yang sama, ada 36 orang yang mengikuti tetua berambut putih. Saat melihat 37 orang ini, Mile tercengang. Tetua berambut putih ternyata adalah master alam penghujung surgawi. Dan di belakang tetua berambut putih ini, terdapat 36 alam ketertiban. Semua berada dalam alam ketertiban. Tetua berambut putih dan yang lainnya muncul tepat di depan Bianca. Tetua berambut putih melambaikan tangan kanannya dan kekuatan mengerikan berguncang. Dalam sekejap, monster yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur menjadi abu. Melihat pemandangan ini, monster lain langsung ngeri dan lari satu demi satu. Mile juga kaget, master alam penghujung surgawi jauh lebih kuat dari alam ketertiban. Tetua berambut putih memberi hormat pada Bianca dan orang-orang di belakangnya juga memberi hormat. Melihat adegan ini, Mile hanya bisa melirik ke arah Bianca. Bianca berbalik dan menghampiri monster pria paruh baya itu. Dia menatap pria paruh baya itu dan berkata, kamu pasti pernah dengar tentang Sekte Utara, tapi kamu tidak mau memberi muka. Tams, jelas ada orang yang mendukungmu di belakang. Coba ku tebak, apakah itu Sekte Langit? Mendengar ini, ekspresi pria paruh baya itu berubah drastis dalam sekejap. Bianca berkata lirih,
Tidak, Sekte Langit tidak berani. Ekspresi yang kamu lontarkan ini karena ingin melempar kesalahan ini pada Sekte Langit. Sambil berbicara, dia menoleh melihat ke kejauhan dan berbisik, tanah penguburan langit. Pada saat ini, seorang pria berbaju putih tiba-tiba muncul di kejauhan. Pria berbaju putih tersenyum dan berkata, "Yang mulia, ini tanah penguburan langit. Tidak ada yang boleh masuk, silakan kembali." Melihat pria berbaju putih, tetua di sebelah Bianca mengerutkan kening. Pria berbaju putih di depannya ini adalah anggota Sekte Taoisme. Bersambung.